Malam itu tidak ada yang ingin aku lakukan selain pulang ke rumah, mandi, lalu tidur. Aku tidak ingin makan, tidak ingin nonton, tidak ingin apapun. Semakin cepat semakin baik. Klien besarku yang sudah menjadi keekaanku 7 tahun terakhir memutuskan untuk berpartner dengan perusahaan lain. Beberapa hari yang lalu, pacarku, Vincent, membatalkan rencana berlibur kami di akhir tahun nanti. Karena ia harus pulang ke negaranya untuk mengurus urusan dengan keluarganya yang sudah bertahun-tahun tidak kunjung selesai. Ini adalah liburan kedua yang sudah ia batalkan. Aku mulai merasa ia sebenarnya tidak ingin pergi berlibur denganku. Baterai HP-ku mati, karena setelah meeting intensif di lapangan dengan klienku, aku lupa membawa powerbank, dan saat aku kembali ke kantor, pintu kantor sudah dikunci, dan aku tidak mencas HP-ku untuk memesan taksi online. Saat itu nyaris pukul 11 malam. Aku berdiri di trotoar, tidak biasanya jam segini sudah sepi. Aku berulang kali melihat ke jam tanganku, ternyata aku sudah berdiri di sana sekitar 10 menit. Barulah ada taksi yang lewat. Aku tidak pikir panjang, langsung aku panggil taksi itu, melempar tasku ke tempat duduk, dan aku duduk memanjang sambil bersandar di pintu, dan memberi alamat ke drivernya, yang menjawab dengan sopan. Pulang kerja, Bu? Tanyanya. Suaranya berat, mengalun. Iya, Pak. Karena HP-ku mati. Aku tidak punya pilihan lain selain melihat keluar dan memperhatikan jalanan. Sudah lama aku tidak melakukan ini. Mungkin terakhir saat aku kecil, ketika papaku menyetir saat perjalanan liburan sekolah. AC-nya dingin. Aku merapatkan blazerku agar anginnya tidak langsung menghantam kulitku. Aku perlahan mulai mengantuk. Tempat duduk taksi ini sangat empuk dan hangat. Seandainya tiap hari bisa dapat taksi yang seperti ini. Taksi berjalan mulus, lurus, tanpa sedikit pun gangguan. Sesekali melambat karena ada kendaraan lain di depan. Mungkin jalanan tahu aku sedang tidak mood hari ini. Jadi semua lampu dibiarkan menyala hijau saat aku akan lewat. Di perempatan, si driver bertanya, "Di sini belok kanan ya, Bu?" "Iya, Pak." Driver berbelok dengan perlahan, sangat hati-hati seolah-olah ia baru bisa menyetir. Lalu melaju kencang di jalan lurus. Aku terentak ke belakang karena percepatan yang mendadak. Aku tidak biasa lewat jalan ini karena agak memutar. Tapi karena kulihat jalannya kosong dan argonya juga masih kecil, aku tidak keberatan. Aku baru tahu kalau di malam hari tempat ini sangat terang. Lampu jalan menyala di sebelah kanan jalan. Pedagang kaki lima bermunculan sesekali. Aku jadi merasa aman. "Di sini kiri ya, Bu?" Tanya Pak Driver saat di pertigaan. "Iya, Pak," jawabku lagi. Mungkin bapaknya memang tidak terlalu familiar dengan daerah ini. Jadi dia menikung dengan sangat perlahan. Setelah jalan di depan benar-benar kosong, baru ia maju. Kami tiba di jalan yang agak sempit, selebar 2 mobil. Kalau ada motor parkir di kiri atau di kanan, maka mobil yang berpapasan harus gantian ambil jalan. Di pertigaan berikutnya, si driver bertanya lagi padaku. "Kanan ya, Bu?" Dan berikutnya, "Kiri ya? Kanan ya? Kanan lagi ya?" Aku mulai risih. Aku paham kalau driver ini mungkin jarang lewat daerah ini. Tapi setidaknya dia bisa lihat GPS yang jelas-jelas ada di dashboardnya. Tidak perlu tanya padaku setiap kali mau menikung. "Kiri ya, Bu?" "Iya, Pak, ikutin GPS aja ya." Si driver tidak menjawab. Aku jadi sedikit tidak enak. Driver ini sudah sangat sopan sekali padaku sejak awal. Aku tidak mau karena aku yang punya masalah di luar jadi menyakiti hati orang lain. Tapi kemudian di perempatan berikutnya, dia bertanya lagi. "Ini kiri ya, Bu?" Aku harap aku bisa menahan emosiku saat itu. Dan aku menjawab, sedikit membentak. "Iya, Pak, ikutin jalan aja. Bapak kan udah pakai GPS." Si driver mengerem mendadak, menoleh ke belakang dan menatapku. Rongga matanya kosong, hitam menganga seperti akan menelanku. Aku sekarang tahu alasannya kenapa dia terus bertanya. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa sampai di rumah malam itu.